Bapak dan Ibu, pernahkah terpikir bahwa makanan yang disimpan rapi di dalam kulkas justru bisa berubah menjadi ancaman tersembunyi bagi kesehatan? Apakah Bapak dan Ibu tahu bahwa kentang yang tampak baik-baik saja bisa membentuk zat pemicu kanker? Atau bahwa tomat yang terlihat segar setelah semalam di kulkas ternyata kehilangan seluruh rasa dan nutrisinya? Jika Bapak dan Ibu seperti kebanyakan orang, mungkin menyimpan makanan di kulkas sudah menjadi kebiasaan harian tanpa pernah dipertanyakan. Tapi dalam video ini, saya, Dr. Rahmat Widodo, akan mengungkap fakta-fakta yang mungkin belum pernah Bapak dan Ibu dengar sebelumnya, fakta yang bisa membuat perbedaan besar antara dapur yang menyehatkan dan dapur yang diam-diam membahayakan. Mengapa penting menonton video ini sampai tuntas? Karena saya tidak hanya akan membahas 10 bahan makanan yang sebaiknya tidak disimpan di kulkas, tetapi juga akan menjelaskan alasannya secara ilmiah, dampaknya bagi tubuh lansia, dan solusi mudah yang bisa langsung Bapak dan Ibu terapkan di rumah. Setiap informasi dalam video ini dirancang khusus untuk Bapak dan Ibu yang ingin hidup lebih sehat, lebih bijak, dan lebih sadar terhadap apa yang masuk ke dalam tubuh. Bukan untuk menakut-nakuti, tapi untuk membekali Bapak dan Ibu dengan pengetahuan praktis yang selama ini sering diabaikan. Kita tidak hanya bicara tentang makanan, kita bicara tentang kebiasaan kecil yang bisa menentukan kualitas hidup di usia emas. Jadi, sebelum Bapak dan Ibu membuka kulkas lagi hari ini, tonton video ini sampai akhir. Karena bisa jadi, apa yang terlihat aman, justru menyimpan risiko yang tak pernah Bapak dan Ibu bayangkan. Kalau Anda belum subscribe, tekan tombol subscribe dan loncengnya ya, biar gak ketinggalan video baru. Kalau suka topiknya, komentar angka 1. Kalau kurang cocok, tulis 0. Masukan Anda sangat berarti. Sekarang, ayo mulai videonya. Banyak dari kita, bahkan mungkin sebagian besar, telah tumbuh besar dengan keyakinan bahwa kulkas adalah tempat paling aman, paling steril, dan paling tepat untuk menyimpan semua jenis makanan. Sebuah kepercayaan yang diwariskan dari generasi ke generasi, seolah kulkas adalah benteng pelindung dari segala ancaman bakteri dan pembusukan. Namun, kenyataan di balik pintu dingin itu ternyata jauh lebih kompleks, bahkan kadang mengejutkan. Tidak semua bahan makanan cocok untuk disimpan di sana. Bahkan, beberapa di antaranya dapat berubah menjadi sumber bahaya tersembunyi yang mengancam kesehatan, terutama bagi Bapak dan Ibu yang sudah memasuki usia senja. Perkenalkan, saya Dr. Rahmat Widodo. Saya telah mendedikasikan lebih dari 3 dekade hidup saya, 30 tahun lebih, untuk merawat, membimbing, dan melindungi para lansia agar tetap sehat, kuat, dan bermartabat. Dan di sepanjang perjalanan itu, saya telah menyaksikan langsung bagaimana kebiasaan sederhana di dapur bisa membawa dampak luar biasa, baik positif maupun negatif. Hari ini, melalui video ini, saya tidak hanya ingin membagikan ilmu. Saya ingin menyampaikan peringatan yang tulus, penuh cinta, dan datang dari lubuk hati terdalam saya. Karena saya peduli. Izinkan saya memandu Bapak dan Ibu dalam sebuah perjalanan kecil namun sangat penting. Memahami 10 jenis makanan umum yang sebaiknya tidak disimpan di kulkas. Tujuan saya bukan untuk menakut-nakuti, apalagi membuat cemas. Tapi justru sebaliknya, untuk melindungi Bapak dan Ibu dari ancaman yang tidak terlihat, namun nyata. Ancaman yang mungkin sedang bersarang diam-diam di balik pintu kulkas rumah kita. Bapak dan Ibu yang saya muliakan, mungkin setelah mendengarkan penjelasan ini, muncul pertanyaan besar di benak Bapak dan Ibu. Loh, jadi kulkas itu tidak aman, Dok? Sebuah pertanyaan yang sering saya dengar, dan saya pahami sepenuhnya. Namun jawabannya tidak bisa sekadar iya atau tidak. Karena sesungguhnya, semuanya tergantung. Kulkas memang berfungsi memperlambat pertumbuhan bakteri, tetapi itu tidak berarti semua bakteri akan mati begitu saja di suhu dingin. Sebaliknya, ada jenis-jenis bakteri tertentu yang justru berbahaya, yang bisa bertahan hidup, bahkan berkembang, di dalam suhu kulkas. Salah satu yang paling mengkhawatirkan adalah Listeria monocytogenes,
bakteri licik yang bisa tumbuh subur pada suhu 0 hingga 4 derajat Celcius, yaitu suhu rata-rata kulkas rumah. Tak hanya itu, Clostridium botulinum juga bisa menghasilkan toksin mematikan jika makanan tidak disimpan dengan benar. Saya masih ingat seorang pasien lansia yang terkejut luar biasa saat saya jelaskan bahwa tidak semua bakteri mati di dalam kulkas. Beliau berkata, "Saya pikir kalau dingin, semua bakteri akan beku dan mati, Dok." Tapi kenyataannya, tidak sesederhana itu. Justru karena suhu rendah memperlambat aktivitas makanan dan tubuh manusia, kita sering tertipu oleh penampilan makanan yang tampak segar, padahal di baliknya, mungkin ada koloni mikroorganisme berbahaya yang sedang menunggu untuk menyerang. Bagi tubuh orang dewasa yang sudah tidak sekuat dulu, sistem imun yang melemah, dan metabolisme yang tidak secepat usia muda, bakteri seperti Listeria bisa menyebabkan infeksi yang sangat serius, mulai dari gangguan pencernaan, peradangan otak, hingga komplikasi saraf yang mengancam nyawa. Yang membuatnya lebih menakutkan, bakteri ini tidak mengubah warna, bau, atau rasa makanan. Makanan tampak baik-baik saja, hingga tiba-tiba gejalanya muncul dan semuanya sudah terlambat. Belum lagi soal kebiasaan yang banyak dilakukan di rumah, makanan sisa yang dibiarkan terlalu lama di suhu ruang, baru masuk kulkas saat sudah hangat, lalu dipanaskan keesokan harinya. Proses pendinginan dan pemanasan berulang ini bisa menjadi ladang subur bagi racun untuk berkembang, tanpa kita sadari. Dan di titik inilah saya merasa perlu bersuara lebih keras, karena risiko ini seringkali menimpa para lansia tercinta, yang justru paling rentan. Tubuh yang dulu kuat kini lebih sensitif. Kesalahan kecil dalam penyimpanan bisa berujung pada hari-hari sulit di rumah sakit, bahkan bisa merenggut nyawa jika tidak ditangani cepat. Karena itu, sebelum kita membahas satu persatu makanan yang sebaiknya tidak disimpan di kulkas, saya mengajak Bapak dan Ibu untuk memandang isi kulkas kita dengan cara pandang yang baru. Cara pandang penuh perhatian, penuh kasih sayang terhadap diri sendiri dan orang tercinta. Ini bukan hanya soal kebiasaan praktis di dapur. Ini adalah soal perlindungan. Soal cinta. Soal tanggung jawab terhadap hidup yang begitu berharga. Jika Anda masih menonton video ini dan merasa pelajaran-pelajaran ini bermanfaat, silakan komentar angka 1 di bawah agar saya tahu bahwa Anda masih menonton video ini bersama saya. Mari kita lanjutkan ke bagian berikutnya, membongkar kesalahan umum pertama yang sering terjadi di dapur kita, dan bagaimana kita bisa memperbaikinya mulai hari ini juga. Karena kesehatan, Bapak dan Ibu, adalah harta yang terlalu berharga untuk dipertaruhkan oleh ketidaktahuan. Saya di sini untuk menemani setiap langkah perubahan itu, dengan hati, dengan ilmu, dan dengan cinta. Bapak dan Ibu yang saya hormati, pernahkah suatu kali terpikir bahwa menyimpan kentang di dalam kulkas akan membuatnya lebih tahan lama? Saya paham, itu adalah kebiasaan yang sangat umum. Bahkan saya sendiri, bertahun-tahun lalu, pernah melakukannya dengan keyakinan bahwa saya sedang melindungi makanan dari pembusukan. Namun, ternyata, di balik suhu dingin kulkas yang tanpa aman itu, tersembunyi sebuah proses kimiawi yang diam-diam bisa merugikan tubuh kita, terutama tubuh para lansia yang kini lebih rapuh dibanding masa muda dahulu. Ketika kentang disimpan di suhu rendah, seperti di dalam kulkas, ia mengalami apa yang disebut sebagai cold induced sweetening atau pemanis akibat dingin. Proses ini mengubah kandungan pati yang alami dalam kentang menjadi gula sederhana. Awalnya terdengar tidak membahayakan, bukan? Gula, toh, ada di mana-mana. Tapi bahayanya muncul saat kentang ini kemudian dimasak dengan suhu tinggi, seperti saat digoreng, dipanggang, atau dibakar. Dalam suhu tinggi, gula yang terbentuk tersebut akan bereaksi dengan asam amino alami dalam kentang dan membentuk zat kimia bernama akrilamida. Zat ini telah dikategorikan sebagai senyawa karsinogenik, artinya, dalam jumlah besar dan akumulatif, ia memiliki potensi memicu kanker. Yang mengerikan adalah proses ini terjadi tanpa kita sadari, pelan-pelan, dalam diam. Kita mungkin tidak merasa apa-apa hari ini, atau minggu ini. Tapi coba bayangkan jika zat ini terus menumpuk sedikit demi sedikit dalam tubuh kita, bulan demi bulan, tahun demi tahun.
Tubuh yang sudah lelah dengan usia lanjut, harus pula menghadapi beban racun yang tidak kasat mata. Dan seringkali, kita baru menyadarinya saat tubuh mulai memberi sinyal dalam bentuk penyakit yang tak lagi bisa diabaikan. Sebagai seorang dokter yang sudah puluhan tahun mendampingi para lansia, saya selalu mengingatkan satu hal penting. Jangan tunggu gejala muncul baru kita waspada. Jangan menunggu sakit baru kita peduli. Pencegahan adalah bentuk kasih sayang tertinggi terhadap diri sendiri dan keluarga tercinta. Maka, bagaimana cara yang benar menyimpan kentang agar tetap aman dan bergizi? Simpanlah kentang di tempat yang sejuk, kering, dan gelap. Lemari dapur yang berventilasi atau keranjang terbuka di ruang penyimpanan adalah tempat terbaik. Jangan mencucinya sebelum disimpan, karena kelembapan bisa memicu tumbuhnya jamur dan mempercepat pembusukan. Hindari pula sinar matahari langsung, karena bisa memicu perubahan warna kentang menjadi kehijauan, tanda munculnya solanin, zat beracun lain yang dapat mengganggu fungsi saraf dan pencernaan. Satu perubahan kecil dalam kebiasaan ini bisa berarti perbedaan besar antara tubuh yang sehat dan tubuh yang perlahan terkikis oleh racun tak kasat mata. Dan sekarang, Bapak dan Ibu, mari kita beralih ke bahan makanan kedua, tomat. Coba bayangkan ini. Bapak baru saja pulang dari pasar, membawa tomat-tomat segar berwarna merah cerah, dengan kulit yang mengilap dan aroma segar yang seolah membawa napas kehidupan dari kebun. Ibu menatanya dengan rapi di dapur, tapi kemudian, seperti yang biasa dilakukan banyak orang, tomat-tomat itu dimasukkan ke kulkas agar lebih awet. Dan esok harinya, saat ingin mengolahnya, tomat itu berubah. Teksturnya lembek, kulitnya kusut, aromanya lenyap, dan yang tersisa hanyalah cairan yang menetes dari daging buah yang kehilangan struktur aslinya. Pemandangan seperti ini bukan hal baru bagi saya. Di klinik, saya sering menerima pertanyaan dengan nada kecewa dan bingung. Dok, tomat ini busuk atau masih bisa dimakan? Dan saya menjawab dengan hati-hati, karena sebenarnya tomat itu belum busuk secara biologis, tapi secara kualitas, ia telah rusak. Tomat adalah buah yang sangat sensitif terhadap suhu rendah. Di dalam kulkas, aktivitas enzim penambah rasa dan aroma dalam tomat akan berhenti. Rasa manis yang semestinya muncul secara alami malah tertahan. Dinding sel dalam buah pun rusak, menyebabkan teksturnya menjadi lembek, licin, dan tidak enak dikunyah. Bagi para lansia yang memiliki sistem pencernaan lebih sensitif dan gigi yang tidak sekuat dulu, tekstur makanan sangat penting. Makanan yang lembek dan terlalu berair mudah menyebabkan mual, dan bahkan lebih cepat terkontaminasi bakteri jika tidak segera dikonsumsi. Bayangkan, makanan yang seharusnya membawa kenikmatan dan gizi, justru berubah menjadi sesuatu yang hambar, tidak menggugah selera, bahkan berisiko. Maka, biarkanlah tomat tetap berada di suhu ruang. Letakkan di atas meja dapur yang teduh. Biarkan ia menyempurnakan rasa, aroma, dan teksturnya seperti yang dirancang oleh alam. Karena kadang, yang dibutuhkan bukan teknologi canggih, tapi kembali pada kebijaksanaan sederhana yang telah lama dilupakan. Bapak dan Ibu, dua bahan makanan ini, kentang dan tomat, adalah contoh nyata bahwa niat baik kita menyimpan makanan bisa berubah menjadi kesalahan berisiko jika tidak disertai pengetahuan yang tepat. Dan saya di sini bukan untuk menghakimi, tapi untuk menemani dan membimbing. Mari kita lanjutkan perjalanan ini, bahan demi bahan, agar dapur kita tidak hanya menjadi tempat memasak, tetapi juga benteng pertahanan kesehatan keluarga. Bapak dan Ibu yang saya kasihi, izinkan saya memberikan saran sederhana namun berdampak besar bagi keseharian kita. Simpanlah tomat di suhu ruang. Jauhkan dari paparan sinar matahari langsung, karena sinar yang berlebihan bisa mempercepat pembusukan dan merusak tekstur tomat yang seharusnya lembut dan kenyal. Letakkan di tempat teduh di dapur, di atas meja kayu, di dalam mangkuk tanah liat, atau di rak terbuka yang sejuk. Jika tomat masih agak hijau, biarkan ia matang dengan perlahan secara alami, seperti yang dikehendaki oleh alam. Namun jika suatu waktu memang perlu menyimpannya di dalam kulkas, misalnya karena terlalu matang atau jumlahnya terlalu banyak,
Pastikan hanya dilakukan ketika tomat tersebut sudah benar-benar matang sempurna dan akan dikonsumsi dalam 1 atau 2 hari ke depan. Jangan lebih. Mengapa? Karena setiap hari keterlambatan dalam memahami hal kecil seperti ini bisa berdampak besar bagi kesehatan tubuh kita. Kita tak hanya sedang menjaga rasa, tapi juga menjaga tubuh dari potensi bahaya mikroba yang tersembunyi di makanan yang rusak perlahan. Sekarang, mari kita melangkah ke bahan dapur lainnya yang tak kalah penting, dan seringkali disepelekan. Bawang, baik bawang merah maupun bawang putih. Dalam pengalaman saya di ruang praktik, saya sudah tak terhitung berapa kali mendapat keluhan seperti ini. Dok, bawang saya cepat bertunas, lembek, dan berjamur, padahal saya simpan di kulkas. Sebuah pertanyaan yang tampak sederhana, namun justru mengandung pelajaran penting bagi kita semua, terutama bapak dan ibu yang sudah lanjut usia dan memiliki sistem pencernaan yang lebih sensitif. Bawang memang terlihat kokoh dan tahan lama. Kulitnya kering, aromanya kuat. Tapi di balik ketangguhan fisiknya, bawang adalah bahan yang sangat sensitif terhadap kelembapan tinggi, dan kelembapan itulah yang banyak terdapat di dalam kulkas. Ketika bawang disimpan dalam suhu dingin, udara lembab di dalam kulkas menciptakan lingkungan ideal bagi tunas hijau tumbuh, bagi jamur menyebar, dan bagi teksturnya menjadi lembek serta tidak sedap. Dan saat bawang mulai bertunas, itu bukan sekadar perubahan bentuk. Kandungan nutrisi bawang juga berubah. Senyawa aktif yang bermanfaat, seperti alicin, mulai berkurang. Rasanya pun menjadi lebih pahit dan menusuk. Bahkan dalam beberapa kasus, aroma khas bawang bisa berubah menjadi anyir atau bahkan tengik, terlebih jika disimpan dalam plastik tertutup tanpa sirkulasi udara. Hal ini bukan hanya memengaruhi cita rasa masakan, tetapi juga bisa berdampak pada kenyamanan pencernaan, terutama bagi lansia yang lebih rentan terhadap iritasi lambung. Lalu bagaimana solusi terbaiknya? Simpan bawang di tempat yang kering, sejuk, dan memiliki ventilasi baik. Sebuah keranjang anyaman terbuka di sudut lemari dapur adalah tempat ideal. Jangan letakkan bawang bersebelahan dengan kentang, karena kentang mengeluarkan gas etilen yang bisa mempercepat pembusukan bawang. Detail kecil ini sering terabaikan, tapi sesungguhnya dampaknya sangat besar. Aroma dapur tetap segar, masakan tetap lezat, dan yang paling penting, tubuh bapak dan ibu tetap terlindungi. Dan kini, mari kita beralih pada bahan lain yang begitu akrab dalam kehidupan sehari-hari kita, terutama di pagi hari, kopi. Bayangkan, bapak dan ibu, suasana pagi yang damai. Sinar matahari lembut menyelinap lewat jendela. Di tangan bapak, ada secangkir kopi hangat yang mengepul, harumnya memenuhi ruangan. Tapi, begitu dicicipi, alih-alih kenikmatan yang diharapkan, yang muncul justru rasa hambar, bahkan sedikit asam dan berbau seperti rempah basi. Momen indah pun tiba-tiba terasa mengecewakan. Saya pernah menerima keluhan serupa dari seorang pasien lansia, seorang pria yang sangat menyukai kopi sejak muda. Beliau menyimpan bubuk kopi di kulkas, dengan maksud menjaga kesegaran. Namun sayangnya, justru disitulah awal dari kerusakan rasa. Kulkas bukan tempat yang ramah bagi kopi. Kelembapan tinggi dan suhu dingin membuat kopi menyerap bau-bau lain di sekitarnya. Ikan, bawang, susu, bahkan sisa makanan kemarin. Aromanya yang khas hilang, dan rasa pahit manis yang seharusnya menghangatkan hati jadi hambar. Lebih dari itu, kopi yang lembab lebih mudah mengalami oksidasi, yang bisa menghasilkan rasa tengik dan menyebabkan iritasi lambung bila dikonsumsi terus-menerus. Terutama bagi bapak dan ibu yang memiliki riwayat MAC, GERD, atau gangguan lambung lainnya, kopi yang rusak bukan sekadar soal rasa, tetapi soal kesehatan. Jadi apa solusinya? Simpan kopi di dalam wadah kedap udara, letakkan di tempat yang gelap dan sejuk di luar kulkas, di dalam lemari dapur, misalnya. Gunakan wadah kaca atau keramik, bukan plastik tipis. Dan jangan biarkan tutupnya terbuka terlalu lama. Dengan menjaga kesegaran kopi dengan benar, kita tidak hanya menjaga rasa dan aroma, tapi juga menjaga kenangan.
Karena secangkir kopi hangat di pagi hari bukan hanya soal minuman, tapi soal ketenangan, semangat hidup, dan ritual kecil yang memberi makna dalam keseharian. Bapak dan Ibu yang saya muliakan, kopi, minuman yang begitu akrab dalam kehidupan kita sehari-hari. Bagi sebagian orang, kopi bukan hanya soal rasa, tetapi ritual yang membawa ketenangan, semangat, dan kehangatan di pagi hari. Namun tahukah Bapak dan Ibu, bahwa kopi, baik dalam bentuk bubuk maupun biji, memiliki sifat higroskopis? Artinya, kopi sangat mudah menyerap kelembapan dan bau dari lingkungan sekitarnya. Sekilas mungkin terdengar remeh, tetapi mari kita pikirkan lebih dalam. Bayangkan kopi yang disimpan di dalam kulkas, ruang yang penuh dengan aroma kuat seperti sambal, bawang, durian, atau keju. Dalam kondisi seperti itu, kopi bertindak seperti spons. Ia menyerap kelembapan dan aroma lain yang mengendap di sekitarnya. Hasilnya, aroma khas kopi yang seharusnya harum dan menggoda mulai memudar, rasanya berubah, dan bahkan bubuknya bisa menggumpal. Yang tersisa hanyalah rasa pahit yang hambar, tanpa jiwa. Namun, dampaknya tidak hanya pada cita rasa. Ketika kopi lembab dan mulai mengalami perubahan kimiawi, beberapa senyawa aktif di dalamnya bisa berubah bentuk. Bagi tubuh yang masih kuat mungkin ini bukan masalah besar. Tetapi bagi para lansia yang sistem pencernaannya lebih sensitif, kopi yang sudah kehilangan kestabilan alaminya bisa menimbulkan keluhan. Dari mulas, rasa tidak nyaman di lambung, hingga gangguan tidur yang tak disangka berasal dari secangkir kopi yang terlihat baik-baik saja. Lalu bagaimana solusi yang aman dan tetap menjaga kualitasnya? Simpan kopi di tempat kering, gelap, dan sejuk, bukan di kulkas. Gunakan wadah kedap udara, sebaiknya dari kaca atau keramik berpenutup rapat, agar kopi terlindung dari kelembapan dan bau-bauan lain. Jika Bapak dan Ibu membeli kopi dalam jumlah besar, pisahkan sebagian kecil untuk konsumsi harian, dan simpan sisanya dalam kondisi tertutup rapat di lemari dapur yang tidak terkena cahaya langsung. Ini adalah cara sederhana yang dapat menjaga kualitas kopi tetap segar, harum, dan aman dikonsumsi setiap hari. Sekarang, mari kita bicara tentang sesuatu yang hampir selalu ada di rumah kita, roti. Siapa yang tidak suka roti? Teksturnya yang lembut, aromanya yang manis, dan kemudahannya untuk dikombinasikan dengan selai, madu, atau bahkan telur, membuatnya menjadi pilihan sarapan cepat yang digemari banyak orang. Tapi, pernahkah Bapak dan Ibu mengalami hal ini? Roti yang baru dibeli 2 hari lalu, saat diambil dari kulkas, terasa keras, kering, dan kehilangan kelembutan aslinya? Kebanyakan orang menyimpan roti di kulkas dengan harapan memperpanjang umur simpannya dan mencegah pertumbuhan jamur. Niat yang sangat baik, tentu saja. Tapi sayangnya, suhu dingin justru mempercepat proses yang disebut retrogradasi pati, yaitu saat molekul pati di dalam roti membentuk kembali struktur kristal yang keras. Proses ini membuat tekstur roti berubah, dari lembut dan kenyal menjadi kering, alot, dan sulit dikunyah. Dan bagi para lansia yang memiliki masalah pada gigi, gusi, atau pencernaan, ini bukan hanya soal kenyamanan, tetapi bisa menjadi sumber masalah kesehatan baru. Saya teringat seorang pasien lansia yang datang mengeluh sakit perut ringan. Setelah kami telusuri, ternyata beliau terbiasa makan roti dari kulkas tanpa memanaskannya terlebih dahulu. Roti yang keras itu bukan hanya sulit dikunyah, tetapi juga tidak ramah untuk lambung. Selain itu, jika roti tidak disimpan dalam wadah yang tepat, ia dapat menyerap kelembapan dari udara sekitarnya dan menjadi tempat berkembangnya mikroba. Solusi terbaiknya? Simpan roti di suhu ruang, di tempat kering dan teduh. Gunakan kotak roti tertutup atau kantong kertas berpori agar roti tetap bernapas dan tidak lembab. Jika Bapak dan Ibu ingin menyimpannya lebih lama, freezer adalah pilihan terbaik, bukan kulkas. Ketika ingin dikonsumsi, cukup panaskan roti dalam oven atau pemanggang sebentar saja. Dalam hitungan menit, teksturnya kembali lembut dan harum, seperti baru keluar dari oven. Dan, yang terpenting,
aman dan nyaman untuk dinikmati. Jika Anda masih menonton video ini dan merasa pelajaran-pelajaran ini bermanfaat, silakan komentar angka 2 di bawah agar saya tahu bahwa Anda masih menonton video ini bersama saya. Dan kini, mari kita bicara tentang bahan yang tampak sangat awet, tetapi bisa berubah drastis jika disimpan di tempat yang salah. Madu. Beberapa waktu lalu, seorang ibu parubaya datang ke klinik saya sambil membawa botol madu dan bertanya dengan nada bingung. "Dok, kenapa madu saya jadi keruh dan mengeras seperti kristal, padahal baru saja saya simpan di kulkas?" Pertanyaan ini sering saya dengar, dan jawabannya sangat penting untuk kita semua ketahui. Madu adalah cairan ajaib yang diwariskan oleh alam, penuh dengan antioksidan, antibakteri, dan nutrisi luar biasa. Tapi madu juga sangat sensitif terhadap suhu. Ketika disimpan di kulkas, suhu rendah akan mempercepat proses alami yang disebut kristalisasi, di mana gula alami dalam madu, terutama glukosa, mulai terpisah dari cairan dan membentuk butiran kasar seperti kristal. Perubahan ini membuat madu tampak keruh, kaku, dan sulit dituang. Bukan karena rusak, tetapi karena tempat penyimpanannya tidak sesuai. Madu sejatinya tidak membutuhkan pendingin. Ia adalah bahan makanan alami yang memiliki daya simpan sangat tinggi karena kadar airnya rendah dan sifat antibakterinya kuat. Menyimpan madu di kulkas justru mengganggu kestabilan alaminya. Apa yang sebaiknya dilakukan? Simpan madu di suhu ruang, dalam wadah tertutup rapat, jauh dari sinar matahari langsung dan tempat yang terlalu panas. Jika madu sudah terlanjur mengkristal, jangan khawatir. Cukup rendam wadahnya dalam air hangat, bukan mendidih, dan madu akan kembali ke bentuk cairnya secara perlahan, tanpa merusak kualitas atau nutrisinya. Bapak dan Ibu yang saya hormati, madu, cairan keemasan dari alam, telah lama dianggap sebagai anugerah dari Tuhan untuk kesehatan. Tapi apa yang terjadi ketika madu yang semula jernih, lembut, dan mudah dituangkan tiba-tiba berubah menjadi padat, keruh, dan mengkristal? Banyak yang langsung panik. Saya pernah merawat seorang ibu lansia yang begitu kecewa melihat madunya mengeras. "Saya tak bisa tuang, Dok. Sulit ditakar, tangan saya tak sekuat dulu. Akhirnya saya berhenti minum madu," katanya sambil menunduk. Padahal, Bapak dan Ibu, madu yang mengkristal bukanlah madu yang rusak. Itu adalah reaksi alamiah dari gula alami yang memisah dan membentuk butiran kecil seperti kristal. Proses ini tidak mempengaruhi manfaat gizi atau khasiat penyembuhannya. Namun bagi para lansia, perubahan ini bisa menjadi kendala nyata. Jari-jari yang mulai kaku, pergelangan tangan yang melemah, membuat sekadar menyendok madu pun terasa seperti tantangan besar. Lebih dari itu, ada juga yang karena tidak tahu, langsung membuangnya, padahal apa yang dibuang adalah nutrisi berharga yang bisa membantu kekebalan tubuh, pencernaan, dan energi harian. Solusinya sederhana namun sangat penting. Simpan madu pada suhu ruang, jauh dari cahaya dan kelembapan. Gunakan wadah kaca atau keramik yang tertutup rapat. Jangan pernah memasukkannya ke kulkas kecuali ada alasan medis yang mendesak. Jika madu sudah telanjur mengkristal, cukup rendam wadahnya di dalam air hangat, bukan mendidih, dan biarkan cairannya kembali mengalir perlahan. Dengan cara ini, madu kembali lembut, dan Bapak dan Ibu pun bisa kembali menikmati manfaatnya tanpa rasa frustrasi. Selanjutnya, mari kita bicara tentang buah yang sangat digemari karena manfaatnya untuk jantung dan pencernaan, alpukat. Saya masih ingat dengan jelas ketika seorang pasien lansia datang ke ruang praktik dengan wajah kecewa. "Dok, saya beli alpukat 5 hari lalu, langsung masuk kulkas biar awet. Tapi kenapa masih keras dan rasanya pahit?" Suaranya penuh kekecewaan. Saya memahaminya. Karena alpukat yang tampak segar di luar, tapi hambar dan keras di dalam, memang mengecewakan. Terutama jika sudah dibayangkan akan jadi jus lembut atau salad sehat. Bapak dan Ibu, masalah ini bukan pada buahnya, tapi cara penyimpanannya. Alpukat adalah buah yang butuh waktu untuk matang.
Ia mengandalkan gas etilen yang diproduksi secara alami untuk melunakkan dagingnya dan mengembangkan rasa khas yang creamy dan lembut. Namun jika buah ini dimasukkan ke kulkas sebelum matang, seluruh proses pematangan terhenti. Yang tersisa hanyalah buah yang keras, rasa yang hambar, bahkan terkadang menghitam di dalam sebelum mencapai kematangan sempurna. Bagi para lansia, hal ini lebih dari sekadar gangguan rasa. Tekstur keras juga dapat menyulitkan untuk dikunyah atau dicerna dengan baik. Solusi terbaiknya, simpan alpukat mentah di suhu ruang, di tempat teduh dan kering. Jika ingin mempercepat proses pematangan, masukkan alpukat ke dalam kantong kertas bersama pisang atau apel, dua buah yang menghasilkan gas etilen tinggi dan akan membantu proses pematangan secara alami. Setelah matang, kulitnya mulai gelap, dan ketika ditekan lembut terasa empuk, barulah alpukat boleh disimpan dalam kulkas untuk memperpanjang kesegarannya. Dengan langkah sederhana ini, alpukat tidak hanya lezat saat disantap, tetapi juga aman dan nyaman bagi tubuh bapak dan ibu. Kini, mari kita lanjut pada bahan dapur yang terlihat mewah, sehat, dan sering digunakan, minyak zaitun. Saya pernah mendapat pertanyaan dari seorang teman lansia yang berkata dengan cemas, "Dok, minyak zaitun saya jadi keruh dan menggumpal di botol. Ini basi, ya?" Pertanyaan itu sangat wajar, perubahannya memang tampak mencolok. Botol yang biasanya berisi cairan jernih dan keemasan, tiba-tiba dipenuhi gumpalan putih yang mengambang seperti butiran salju. Tapi Bapak dan Ibu, itu bukan tanda kerusakan. Itu adalah reaksi alami dari kandungan lemak tak jenuh tunggal yang sangat sensitif terhadap suhu dingin. Ketika minyak zaitun disimpan di dalam kulkas, suhu rendah menyebabkan lemak tersebut membeku sebagian dan membentuk gumpalan. Ini tidak mengubah kualitas atau manfaat kesehatan minyak zaitun. Namun perubahan tampilan ini sering membuat kita salah paham, mengira minyak sudah basi atau rusak. Akibatnya, tak jarang minyak itu dibuang begitu saja, padahal isinya masih sangat layak dikonsumsi dan justru menyehatkan, terutama untuk jantung dan pembuluh darah. Lalu bagaimana cara yang tepat menyimpan minyak zaitun? Letakkan di tempat yang sejuk dan gelap, seperti dalam lemari dapur tertutup. Gunakan botol kaca gelap yang dapat melindungi minyak dari paparan cahaya matahari, yang bisa mempercepat oksidasi. Jangan simpan di dekat kompor atau oven, karena suhu tinggi juga bisa merusak struktur lemak baik dalam minyak zaitun. Dan jika minyak sudah telanjur menggumpal akibat disimpan di kulkas, tidak perlu panik. Cukup keluarkan dan diamkan di suhu ruang beberapa jam. Gumpalan akan mencair, dan minyak akan kembali ke bentuk semula, jernih, halus, dan siap menyehatkan tubuh Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu, hal-hal kecil seperti tempat menyimpan madu, alpukat, atau minyak zaitun mungkin tampak sepele. Tapi bagi tubuh yang mulai menua, dan untuk kesehatan yang ingin dijaga sebaik mungkin, kebiasaan kecil bisa membuat perbedaan besar. Saya di sini bukan hanya untuk memberi informasi, tetapi untuk berbagi kasih, kepedulian, dan pendampingan. Karena menjaga makanan, berarti menjaga kehidupan. Mari kita teruskan perjalanan ini bersama. Masih ada beberapa bahan lagi yang perlu kita bahas, dan saya percaya, setiap pengetahuan baru yang Bapak dan Ibu dapatkan hari ini akan menjadi bekal untuk hidup lebih sehat, lebih tenang, dan lebih bermakna. Bapak dan Ibu yang saya hormati, minyak zaitun, emas cair dari Mediterania, bukan hanya pelengkap rasa dalam masakan, tetapi juga sumber lemak sehat yang luar biasa bagi kesehatan jantung, otak, dan persendian. Namun, meskipun minyak ini terlihat stabil, ia sebenarnya sangat sensitif terhadap perubahan suhu. Saya sering melihat ekspresi bingung dan khawatir dari para lansia yang datang dan berkata, "Dok, minyak zaitun saya kok jadi keruh dan menggumpal ya?" Ketakutan mereka bisa dimengerti, apalagi jika mereka mengandalkan minyak ini setiap hari sebagai bagian dari pola makan yang sehat. Faktanya, ketika suhu turun di bawah 12 derajat Celcius, minyak zaitun akan mulai mengental secara alami. Lemak tak jenuh di dalamnya memadat dan membentuk endapan putih seperti serpihan. Ini bukan tanda minyak basi,
melainkan reaksi alamiah terhadap dingin. Tapi bagi yang tidak tahu, perubahan ini bisa terasa mengejutkan. Lebih buruk lagi, jika minyak ini terus-menerus mengalami perubahan suhu, dipanaskan lalu didinginkan, disimpan dekat kompor lalu dimasukkan kulkas, beberapa senyawa aromatiknya yang sangat halus bisa menguap dan menghilang. Aroma khasnya menurun, rasanya pun menjadi hambar. Dan yang paling disayangkan, manfaat kesehatannya perlahan berkurang. Bagi para lansia yang menggunakan minyak zaitun untuk menjaga kolesterol, melindungi jantung, atau membantu pelumas sendi alami, kehilangan kualitas ini adalah kerugian besar. Padahal semua bisa dicegah dengan satu langkah kecil namun sangat penting. Solusinya? Sangat sederhana. Simpan minyak zaitun di tempat yang sejuk, gelap, dan terlindung dari panas. Lemari dapur yang tertutup adalah tempat ideal. Jangan biarkan botol terbuka atau terkena sinar matahari langsung karena itu bisa mempercepat oksidasi, proses yang membuat minyak kehilangan kesegarannya. Pastikan tutup botol selalu rapat agar udara tidak masuk dan merusak struktur kimianya. Dengan kebiasaan sederhana ini, Bapak dan Ibu bisa mempertahankan kualitas dan aroma minyak zaitun, dan terus menikmati manfaat kesehatannya dengan tenang, setiap hari. Sekarang, mari kita bahas buah-buahan kecil yang manis, berwarna cerah, dan kaya antioksidan, beri. Bapak dan Ibu mungkin pernah membeli stroberi atau blueberry, lalu menyimpannya di kulkas dengan harapan bisa dinikmati beberapa hari kemudian. Tapi saat membuka wadahnya, tiba-tiba tampak beberapa buah tertutup jamur putih, atau bahkan lembek dan mengeluarkan cairan. Kecewa? Tentu saja. Tapi bukan karena buahnya jelek. Ini terjadi karena beri, sekalipun kaya nutrisi, memiliki kelemahan besar, kulitnya sangat tipis dan rentan terhadap kelembapan. Kulkas memang memperpanjang kesegaran beberapa makanan, tetapi pada beri, kelembapan di dalamnya justru menciptakan kondisi ideal bagi jamur tumbuh. Bahkan tetesan air sisa pencucian yang tersisa di permukaan buah bisa menjadi titik awal pertumbuhan mikroorganisme. Dan bagi para lansia yang sistem imunnya tidak sekuat dulu, mengonsumsi buah berjamur, bahkan hanya sebagian, bisa memicu gangguan pencernaan, mual, atau infeksi ringan yang sulit pulih. Saya selalu menyarankan kepada para pasien lansia, jangan mencuci beri setelah dibeli kecuali akan langsung dimakan. Jika ingin menyimpannya di kulkas, keringkan dulu dengan tisu bersih hingga benar-benar tidak ada sisa air. Letakkan dalam wadah terbuka yang dilapisi tisu dapur, agar kelembapan bisa terserap dan tidak mengendap di dasar. Bila ingin lebih teliti, bilas beri terlebih dahulu dengan larutan cuka encer, 1 bagian cuka, 3 bagian air, lalu keringkan. Larutan ini membantu membunuh spora jamur yang menempel. Namun ingat, cara terbaik tetaplah, beli secukupnya, konsumsi segera. Karena sebaik apapun kandungan gizinya, jika buah sudah berubah bentuk atau berjamur, maka risikonya tidak sebanding dengan manfaatnya. Jika Anda masih menonton video ini dan merasa pelajaran-pelajaran ini bermanfaat, silakan komentar angka 3 di bawah agar saya tahu bahwa Anda masih menonton video ini bersama saya. Dan terakhir, mari kita bahas bahan segar yang sering dianggap remeh tapi memiliki peran besar dalam cita rasa dan kesehatan, daun herbal. Bayangkan, Bapak dan Ibu baru pulang dari pasar membawa daun basil segar, atau daun ketumbar dan peterseli yang harum, dengan niat membuat sup atau hidangan sehat di rumah. Tapi keesokan harinya, saat membuka kulkas, yang tampak bukan lagi daun segar yang menggoda, melainkan helai-helai yang layu, hitam, dan kehilangan aromanya. Saya sering sekali mendengar keluhan seperti ini dari pasien, padahal baru semalam, "Dok, kok bisa langsung rusak?" Jawabannya sederhana tapi sering terlupakan. Daun herbal segar tidak tahan udara dingin. Struktur daunnya sangat lembut, mudah menyerap kelembapan, dan sel-selnya sangat sensitif terhadap suhu rendah. Begitu dimasukkan ke kulkas tanpa perlindungan, dinding sel pecah, air di dalamnya membeku atau mengembun, dan dalam hitungan jam, daun menjadi lemas dan kehilangan warna hijaunya. Aromanya pun memudar,
dan fungsinya sebagai penambah cita rasa alami ikut hilang. Lalu bagaimana cara menyimpannya? Untuk daun seperti basil, mint, atau daun ketumbar, bungkus terlebih dahulu dalam tisu kertas lembab, jangan basah, lalu masukkan ke dalam kantong plastik berlubang atau wadah tertutup longgar. Simpan di bagian paling sejuk tapi tidak terlalu dingin dalam kulkas. Atau, jika memungkinkan, letakkan batangnya dalam segelas kecil air di suhu ruang, seperti bunga potong, dan tutup daunnya dengan plastik longgar. Metode ini menjaga kesegaran lebih lama, dan membuat dapur terasa lebih hidup. Bapak dan Ibu yang saya kasihi. Dari minyak zaitun hingga daun herbal, kita telah melihat satu pelajaran penting yang terus berulang, bahwa kesehatan tidak hanya ditentukan oleh apa yang kita makan, tetapi bagaimana kita menyimpannya, memperlakukannya, dan menghargainya. Setiap bahan makanan punya jiwa dan karakteristik yang unik. Dan dengan memperlakukannya dengan tepat, kita tidak hanya melindungi tubuh dari risiko, tetapi juga merawat kenikmatan hidup yang sederhana tapi bermakna. Mari terus lanjutkan perjalanan ini. Karena ilmu kecil yang dipahami hari ini, bisa menjadi pelindung besar di hari esok. Bapak dan Ibu yang saya muliakan. Dalam dunia memasak, daun herbal segar bukan sekadar hiasan atau tambahan rasa. Ia adalah jiwa dari hidangan yang utuh. Aroma segar dari daun basil, keharuman menenangkan dari rosemary, atau semangat yang ditawarkan oleh daun mint, semuanya bukan hanya memanjakan indera, tapi juga membawa manfaat besar bagi kesehatan, khususnya bagi bapak dan ibu yang ingin menikmati makanan lezat tanpa harus bergantung pada garam atau MSG berlebihan. Sayangnya, banyak dari kita memperlakukan daun herbal seperti sayuran biasa, langsung dimasukkan ke dalam kulkas, tanpa pelindung, tanpa perlakuan khusus. Akibatnya, daun layu, menghitam, kehilangan aroma, dan akhirnya dibuang dengan rasa kecewa. Padahal, dengan sedikit perhatian, daun-daun ini bisa tetap segar dan bermanfaat lebih lama. Untuk jenis daun lembut seperti basil, ketumbar, atau peterseli, perlakukanlah mereka seperti bunga potong. Potong sedikit bagian bawah batangnya, letakkan dalam gelas berisi air bersih, lalu tutup bagian atasnya dengan kantong plastik bening secara longgar. Simpan di suhu ruang, jauh dari cahaya matahari langsung. Gantilah airnya setiap hari, dan daun herbal bisa bertahan segar selama beberapa hari, bahkan lebih. Cara ini bukan hanya mempertahankan kesegaran, tetapi juga keindahan, seolah ada taman kecil yang tumbuh di dapur bapak dan ibu. Untuk jenis daun yang lebih kokoh seperti rosemary atau thyme, cukup bungkus dengan tisu dapur yang sedikit lembab, masukkan ke wadah tertutup, dan simpan di kulkas. Tapi ingat, sebaiknya segera digunakan agar kesegarannya tidak cepat memudar. Dan sekarang, mari kita rangkum seluruh perjalanan kita hari ini. 10 bahan makanan yang tampaknya sederhana, ternyata menyimpan pelajaran besar bagi kita semua. Kita telah berbicara tentang kentang, yang bisa membentuk akrilamida jika salah disimpan, tomat, yang kehilangan rasa dan tekstur karena suhu dingin, bawang, yang cepat tumbuh tunas dan membusuk karena kelembapan, dan kopi, yang menyerap bau dan kelembapan hingga menghilangkan kenikmatannya. Kita juga membahas roti, yang mengeras akibat retrogradasi, madu, yang mengkristal jika dimasukkan ke kulkas, alpukat, yang gagal matang jika diperlakukan terlalu cepat, minyak zaitun, yang menggumpal dan kehilangan kualitasnya karena dingin, beri, yang mudah berjamur karena kelembapan, serta daun herbal, yang kehilangan nyawa aromanya jika tak dirawat dengan cinta. Bapak dan Ibu, hal-hal ini mungkin tampak kecil. Tapi bagi tubuh yang telah melewati puluhan tahun perjuangan hidup, tidak ada kesalahan yang benar-benar sepele. Satu makanan yang salah simpan bisa memicu gangguan pencernaan. Satu bahan basi yang tak disadari bisa membawa infeksi ringan, yang bagi tubuh muda mungkin tak berarti, tapi bagi tubuh lansia bisa jadi tantangan besar. Sebagai seorang dokter yang telah mendampingi ribuan lansia selama lebih dari 30 tahun, saya belajar satu hal penting. Kesehatan tidak hanya dijaga dengan obat atau terapi mahal, tetapi dengan keputusan-keputusan kecil yang kita ambil setiap hari.
Cara menyimpan makanan, cara memisahkan bahan matang dan mentah, hingga cara mencium aroma dan memeriksa tekstur. Semua itu adalah bagian dari ikhtiar menjaga hidup tetap bermartabat dan penuh kualitas. Mulai hari ini, saya mengajak Bapak dan Ibu untuk tidak sekadar melihat isi kulkas sebagai tumpukan logistik, tetapi sebagai bagian dari tubuh yang sedang dijaga. Jika ada makanan yang berubah warna, mengeluarkan bau aneh, atau terasa tak seperti biasanya, jangan ragu untuk membuangnya. Hemat itu penting, tetapi kesehatan jauh lebih berharga. Tubuh Bapak dan Ibu adalah karunia, dan layak mendapatkan perlindungan terbaik, bahkan dari hal yang paling sederhana. Bapak dan Ibu yang saya hormati. Setelah menyimak seluruh isi video ini, pelajaran apa yang paling berkesan bagi Bapak dan Ibu? Apakah tentang kentang yang bisa membentuk zat berbahaya? Tentang madu yang mengkristal bukan karena rusak? Atau tentang cara sederhana menyimpan daun herbal agar tetap segar dan penuh aroma? Kami ingin tahu, satu hal penting apa yang Bapak dan Ibu pelajari hari ini dan akan langsung diterapkan di rumah? Silakan tulis di kolom komentar di bawah, karena pengalaman dan niat baik Bapak dan Ibu bisa menginspirasi orang lain untuk hidup lebih sehat juga. Dan jika Bapak dan Ibu merasa video ini bermanfaat, jangan ragu untuk membagikannya kepada orang terdekat, anak, cucu, saudara, atau tetangga. Pengetahuan yang dibagikan akan menjadi cahaya bagi banyak orang. Jika Anda menyukai video ini, silakan tinggalkan komentar di bawah, dan jangan lupa untuk like, share, dan subscribe ke channel YouTube kami. Karena masih banyak ilmu praktis dan penuh kasih yang akan kami bagikan, demi kesehatan Bapak dan Ibu di usia yang penuh makna ini. Terima kasih telah menyimak hingga akhir. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam sehat dan sejahtera dari saya, Dr. Rahmat Widodo.